Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari, ia bekerja di ladang. Sesekali dia juga mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Kenapa tidak ada satu ikan yang dapat ya? Tak berapa lama, mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapati seekor ikan besar. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya. Seumur hidupnya, belum pernah dilihatnya ikan sebesar itu. Warna kuning keemasan, berkilauan ketika terkena sinar matahari. Lalu Toba dengan gembira membawa ikan tangkapannya ke rumah untuk dimasak. Ketika di rumah, Toba meletakkan ikan besar itu di atas kursi. Dan mempersiapkan kayu bakarannya untuk memasak ikan itu. Tetapi kayu persediaan Toba pun habis. Dan Toba pergi keluar untuk mencari kayu. Sementara itu, terjadi sebuah keajaiban di rumah Toba. Ketika Toba sampai ke rumah, ia terheran-heran mendapati keajaiban. Ikan aneh bersisi kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik. Kemudian putri ikan tersebut memberi satu permintaan kepada Toba. Dengan begitu, Toba meminta untuk dapat menikahi putri ikan. Kemudian putri ikan menyanggupi asal kalau kita punya anak, jangan sebut ikan emas jadwal. Baiklah, Tuan Putri. Dan akhirnya mereka pun menikah. Mereka hidup rukun dan berbahagia meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka, seorang anak laki-laki bernama Samosir.
Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tubuhnya kuat. Sayang, dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya, Samosir kerap menolak jika diminta. Samosir sangat kuat nafsu makannya. Jatah makanannya sehari untuk sekeluarganya bisa dihabiskannya dalam sekali makan. Oleh karena itu, Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang berladang. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Namun, setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukannya meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Kamu antarin ini ke bapak ya. Jangan main-main, anak. Bapak kamu sudah lapar. Baiklah, Mama. Dulu. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Namun di tengah perjalanan, Samosir bertemu dengan teman-temannya yang sedang bermain. Awalnya Samosir menolak ajakan temannya. Namun karena temannya memaksa, ia pun ikut bermain juga. Karena keasikan bermain, Samosir dan temannya pun merasa lapar. Lantas, Samosir mengambil makanannya yang diperuntukkan untuk ayahnya dan dimakan bersama temannya. Makanan tersebut tidak dihabiskan, hanya disisakan sedikit. Lama kali Di ladang, Samosir ayahnya pun datang. bergumam karena sudah Dan merasa saya udah lapar. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ke ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Saya main Ayahnya dulu, sedikit marah Pak. karena ia telat Maaf ya, mengantarkannya. Pak. Ya sudah, Bapak makan dulu. Kenapa makanannya sudah habis? Apa yang kau lakukan? Maaf, Pak. Tadi makanannya saya makan. Emang kau tidak bisa diatur? Dasar kau anak ikan! Benarkah itu, Pak? Aduh, apa yang aku udah bilang? Mama. Kenapa anakku? Kau kenapa? Mak, tadi dibilang bapak aku anak ikan. Anakku, kamu lari ke atas bukit, jangan lihat ke belakang. Kenapa, Mak? Mengetahui hal tersebut, ibu Samosir menyuruh Samosir untuk pergi ke atas bukit dan jangan melihat ke belakang. Lalu Samosir berlari sekencang-kencangnya menuju ke atas bukit. Istriku! Tak lama, Toba pun pulang ke rumah dengan sangat panik. Aku udah bilang anak kita ikan. Kamu melanggar janji, Toba. Aku akan pergi, Bos. Air keluar begitu keras dari setiap langkah jejak Samosir. Dengan begitu deras, air pun menenggelamkan Samosir. Dan tak lama, ibunya pun turut melompat ke dalam air dan berubah menjadi ikan. Air terus naik dan naik hingga membentuk sebuah danau yang sangat luas yang disebut dengan Danau Toba. Wah, ikannya sangat